Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arkan Fajanarif. Oke, sekarang kita bakalan melakukan cara tutorial membuat kurva thermal analysis gitu, yaitu kurva TGA dan DTG. Oke, pertama-tama ini data awal yang kita miliki yaitu ada temperatur atau suhu dan ada massa. Nah, sekarang kita ubah dulu dari si massa ini ke persen. Caranya tinggal kita sama dengan lalu kita massa ini dibagi dengan masa awal. Nah, terus ini kita lock and F4 supaya nanti tidak berubah-ubah gitu sih data masa awalnya, dan kita kalikan dengan 100% atau kali 100 saja. Nah, kayak gini, tinggal kita double klik di sini. Udah kayak gini. Nah, selanjutnya kita pindahkan data temperatur dan data persen masa ini ke origin. Kalau sudah kayak gini, tinggal kita beri nama. Di unit ini, kalau misalkan kalian mau masukin simbol, bisa pakai CTRL plus. Cari simbol derajat, yang ini kan simbol derajat, tinggal kita masukin insert. Dan kita masukin, karena oh ya, setelah masak ini cek dulu di sini ya. Kalau simbol kayak gini nggak bisa nulis buat di angka hurufnya, jadi kita ubah dulu bukan simbol ke TNR aja. Dan ini derajat celcius, sedangkan yang ini persen massa. Oke, selanjutnya kita buat kurva teganya terlebih dahulu. Ini tinggal kita blok, yang ini juga kita blok, dan kita buat kurvanya. Nah, kayak gini. Ini buat si kurva TGA-nya. Untuk uh, kita bisa tahu lebih jelas gitu gimana sih waktu atau thermal event yang terjadi di si thermal analysis ini atau dari si TGA ini, kita memerlukan grafik satu lagi, itu grafik TGA gitu. Nah, caranya kita buat eh kurva kurva DTG, maaf salah, kurva DTG. Untuk membuat kurva DTG kita memerlukan data dari derivatif dari si mata ini. Tinggal kita blok yang ini dan ke analisis matematik ke diferentif ke. Nah, oh di sini, oh iya, kalau di sini terlihat ada apa istilahnya, ini nggak muncul gitu ya, nggak terdefinisikan, berarti ini ada yang salah. Mungkinan kita lihat, oh di sini ini masih koma, kita ubah dulu jadi titik aja, artinya di situ salahnya. Ubah dulu, kita CTRL-H di sini, cari koma, ganti dengan titik. Seharusnya ini tidak bisa, oh nggak bisa di sini. Harusnya di sini langsung bisa di replace all, cuman ini bisa kita pakai data yang dari soalnya aja. Tadi temperatur ini kita di sini bisa ganti koma di sini dan kita replace all aja. Oke,
Sudah. Nah, yang ini kita dapat, kita copy aja. Nah, sudah. Ini kita ulangi aja. Delete dulu. Delete. Oke, kita ulangi lagi. Sama tadi kayak yang tadi kita tinggal analisis, matematik, dan ke definitif dan dialog. Nah, ini udah muncul. Angkanya meskipun 0 ini nggak apa-apa ya kalau misalkan 0 kayak gini. Karena emang kayak gitu sih angkanya. Oke, sekarang ini kita hapus dulu. Oke, sekarang udah ada 3 kurva ya. 3 data. Untuk selanjutnya, kita coba lihat dulu untuk si kurva DTG-nya. Kita blok dulu yang suhu dan yang derivatif ini. Terus kita buat kurvanya. Oke. Oke. Kayak gini. Ini buat si kurva DTG-nya. Cuman kalau misalnya kita lihat di sini si kurva DTG kan masih ada runcing-runcing kayak gini ya, belum terlalu rapi. Nah, kita bisa smoothing. Kita harus melakukan smoothing terlebih dahulu untuk si kurvanya ini. Caranya tinggal kita blok juga ini ke statistik. Oh, ke bagian analisis. Terus kita smooth yang ini. Ini buat metodenya kita ubah ke adjacent averaging. Ini ada beberapa metode yang ada di sini ya, kayak adjacent averaging, Saphirsky Golay, percentile filler, dan FFT filler. Nah, kenapa kita pakai adjacent averaging? Ini karena si metode ini tuh bakalan ngegabungin data yang 2 atau 3 data yang sama, sehingga menghasilkan data yang lebih stabil ataupun lebih lurus. Makanya kita pakai si adjacent averaging ini. Kita okein aja. Oke, sudah dapat yang kayak gini. Tinggal kita buat, kita coba cek dulu. Ini kita hapus dulu ini ya. Nah, ini sudah lebih bagus ya, si kurvanya udah lebih jelas. Ya, kita gabungkan gitu. Si kurva TGA ini dengan si kurva DTG yang ini. Tinggal kita blok aja ini si suhu. Oh ya, buat kalian kalau misalkan kalian bingung gitu cara ngeblok tabelnya, klik CTRL, terus klik yang tabel yang pertama, tabel yang kedua, dan tabel yang keempat ini. Ini sambil di CTRL masih ditahan ya. Terus kita bikin kurva aja yang ini. Terus kita pakai yang ini, yang double Y. Nah, udah kayak gini. Jadi di sini kita udah dapat untuk si kurva TGA dan DTG yang udah digabungin gitu. Nah, di sini bisa kita edit dulu untuk si plotnya biar lebih kecil. Dan lainnya juga kita ubah. Terus yang satu lagi yang ini, jadinya sama detail. Dan kedua.
Di sini kita udah dapat gitu kurva eh, TGA dan DTG yang udah ngegabung. Selanjutnya tinggal kita plotkan atau kita lihat thermal event yang terjadi di si eh, kurva TGA ini. Kita kita perbesar aja dulu. Di sini bisa kita lihat. Oke, buat ini kita siapin dulu garis. Nah, ini kan di sini set mulai jatuh di kisaran ini di sini ya. Di sini udah mulai turun jadi sekitaran sini. Nah, sekitaran sini sudah mulai turun. Jadi kita klik yang ini di sini. Oh ya, ini pakai line yang ini ya. Kita pakai line, tinggal double tahan, tarik ke sini. Ini yang pertama. Terus yang kedua, ini ada turunan, ada naikan, dan di sini pas turun. Berarti di sekitaran sini. Sekitaran sini. Nah, up. Nah, selanjutnya di bawah ini turun, turun, up. Berarti di atas, kita ngambil dari atas. Nah, di sini udah naik lagi, berarti di sini. Nah, kita turunin lagi bawah. Berarti di sekitaran sini. Sini ya. Sekitaran sini. Tinggal kita giniin, tarik ke sini. Oke, selanjutnya kita lihat apakah ada lagi. Set naik. Nah, di sini. Berarti di sini. Dan terakhir ini pas udah mau landai. Jadi pas kayak gini. Ini di sini ya. Di sini udah mulai landai, berarti di sini terakhir. Tinggal seperti ini. Oke, selanjutnya nih kita udah dapat buat si line-nya atau bagian-bagian dari si thermal event-nya. Nah, kita mau ngebikin mau nandain gitu, nandain si uh, biasanya menandain si thermal event ya. Oke, kita bisa pakai ini yang screen reader yang di sini. Ini ada di 100,99. Kalau kita tulis sini 100,99%. Yang pertama kita perkecil dulu. Terus yang kedua ini di 97,52%. Lanjut bawah yang ini 13,50.
Ini 8,90. Di satu. Kita beri tanda garis dulu di sini. Beri tanda anak panah. Tinggal kita kurangi 100,99 dibagi dengan 97 dikurangi dengan 9. Wah, ini 3. Yang 97,5. Kurangi 13, ini 84%. Terus yang ini 13,52 kurangi 8,90, 4,62%. Yang ini kita sudah mendapatkan gitu untuk kurva thermal analisis dari data suhu dan temperatur yang tadi yang ini. Selanjutnya tinggal kita save buat si kurva yang ini. Kita file, ini save, ekspor grafik yang ini. Nah, buat grafiknya ini exportnya ganti ke specific border specify yang ini. Ini grafik yang tadi kan grafik yang keempat, ini grafik yang keempat. Dan ini ubah type-nya mau ke JPG atau PNG bisa, tapi saya pilih pakai PNG aja di sini. Tinggal kita ke oke aja.
Oh ya, ini file name ya, tinggal beri nama aja, kurva tg dan btg. Oke, menunggu. Oke, udah, ini sudah disimpan di, tinggal kita cari di file origin yang kita punya. Oke, selanjutnya kita bakalan eh, menyimpan gitu, menyimpan dari si kurva ini. Tinggal kita file di sini, tinggal kita export dan dialog. Ini ubah ke specify. Ini grafik keempat. Terus yang image type-nya ini kita bisa ubah jadi PNG ataupun JPG gitu. Tapi biasanya kita pakai PNG aja. Sini terus namanya tinggal kita ya, kurva TGA. Nah, terus ini path-nya kalian mau nyimpen di mana gitu. Kalian cari aja di mana, tinggal oke. Oke, ini udah diekspor. Tinggal kita cek, coba cek dulu di origin, di file origin tadi yang kita simpan. Server file tadi cek ya. Udah disimpan dan kita tinggal dapat menganalisis untuk analisis selanjutnya gitu. Oke, paling cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.